لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas nadom jurmiyah bab i'rab ya. Kita akan mengupas nadom jurmiyah bab i'rab. Kita akan samakan apakah nadom jurmiyah Indonesia ini sama isinya dengan kitab jurmiyah dan bagaimana cara memahaminya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada Mas Dawud. Untuk yang pertama, sejauh pengalaman Anda belajar nahwu, terutama kitab jurmiyah bab i'rab, apa yang Anda ketahui tentang definisi i'rab? Definisi dulu ya. Definisi i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Ya. I'rab atau akhir kalimat karena kemasukan amil karena ada amil yang masuk, baik itu secara kira-kira ataupun secara lafaz. Perubahan pada akhir kalimat. Terus karena disebabkan amil yang masuk, berarti yang menyebabkan berubah adalah amil. Terus perubahannya kadang-kadang terlihat, kadang-kadang tidak kira-kira. Contohkan dulu. Kamu bisa nggak bikin contoh? Bikin contoh coba. Contoh? Iya, kamu bikin contoh. Contoh i'rab ya? Iya, contoh i'rab. Apa saja yang menurutmu itu beri'rab? Beri'rab. Ya, koma zaitun bae langsung koma zaitun. Berarti kan kalau koma zaitun ini penjelasan i'rab ini masuk di mana? Maksudnya? Ini kan tadi definisi i'rab. Iya. Ini i'rab ini di mana yang ini di sini. Di sini. Ya. Ini i'rab. I'rab. Terus ini juga. Ini juga. Ya. Ya kan ini bisa koma, komu. Koma. Misalkan. Ya enggak. Oh ya film mati mabni ya. Berarti tidak semua lafal bisa di-i'rabi. Tidak semua lafal bisa di-i'rabi. Kalau i'rab itu hanya membahas lafal-lafal yang mu'rab saja dulu ya. Kalau yang mati. Oke, berarti gagal kan orang mu'rab kelalen nih kalau. Yang enggak ini memang ini kan ada dua lafal ya kan? Dua lafal. Nah, yang bisa di-i'rabi yang kedua ya enggak apa-apa, yang pertama enggak usah di. Oke, berarti kan i'rabnya. Kan fi'il madi ini mabni mansub. Oh iya, orang wis fathah bawa kembali fathah. Nah, ini kalau karena ini lafal yang mabni ya. Jadi ini nggak bisa dibahas kan. Yang ini yang mu'rab kan. Ini lafal yang mu'rab. Nah, ini berubah. Nah, kan perubahan pada akhir kalimat. Akhir kalimatnya lafal zaid mana? Ya, ini. Ini akhir kalimatnya. Perubahan pada lafal dal yang disebabkan oleh amil yang masuk. Amil yang masuk. Mana amil yang masuk pada lafal zaid? Koma. Hah? Ya koma kan? Ya kamu. Koma ini menjadi amil, sebuah amil. Penyebab lah. Ini penyebab. Ini menyebabkan berubah. Iya. Nah, ini menyebabkan apa, Mang Syed? Ini menyebabkan apa, Mang Syed? Menyebabkan terjadinya perubahan i'rab di atas. Ini kan kalau misalkan ini berubah, ini juga berubah. Oh gitu. Nah, ini berubahnya dilalai lagi dun. Ya kenapa dun? Karena ini isim mufrad. Karena ini isim mufrad. Iya kan? Kalau nggak isim mufrad tidak dun. Ini menjadi posisinya fa'il. Oh, karena posisinya fa'il. Karena fi'il ini menuntut kepada fa'il atau membutuhkan fa'il, dan lafal setelahnya ini pas cocok dari fa'il, jadi fa'il. Jadi yang membuat zaid ini beri'rab rofa, ini kan harusnya beri'rab ya, lafal yang bisa beri'rab. Nah, i'rab kan tidak tentu rofa. Nah, kok ini sudah ditentukan rofa? Kenapa? Karena amil yang menuntut kepada rofa, amil yang membutuhkan fa'il, sedangkan fa'il harus dibaca rofa. Berarti kan memang kebutuhan dari ininya ya. Iya. Penuntutan ini. Iya, ini yang nuntut ini ya. Amil itu selalu menuntut pada lafal yang diambil. Lafal yang diambil. Fil masjidi. Kenapa ini masjidi? Ya karena dituntut oleh fi. Fi berarti apa? Amilnya. Ya kan? Kalau ditanya kan Era perubahan akhir kalimat sebab amil yang masuk pada kalimat. Terkadang berubahnya terlihat lafdon. Nah, berarti kan amil itu kan banyak macamnya kan. Setahu kamu amil itu ada
berapa? Aduh. Ini kita hapus dulu ya. Yang jelas ini Zaidun ini dituntut rofa oleh koma karena koma fiil membutuhkan fa'il ya kan. Ya, berarti ini akhir kalimahnya berubah menjadi rofa disebutkan oleh amil karena amilnya fiil ya kan. Dan ini perubahannya lafdon atau perubahan yang terlihat. Nanti ada perubahan yang tidak terlihat atau hanya dikira-kirakan. Kita ambil dulu lah. Amil. Kurang ngerti. Istilah kurang ngerti. Kan tadi secara definisi amil itu ini amil itu sesuatu yang menuntut pada akhir kalimat berirob tertentu. Kadang dituntut untuk rofa, kadang dituntut untuk jar, kadang dituntut untuk nasab. Ya kan? Karena amil ini adalah penuntut ya. Menuntut lafal setelahnya berirobkan tertentu. Amil secara garis besar ada dua. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Amil lafzi ini jumlahnya ratusan. Seperti fa'il, seperti fi'il mumadi, semua fi'il itu dia termasuk amil. Huruf jar itu semuanya amil juga. Banyak seratusan amil yang terlihat. Yang lafzi. Nah, yang lafzi. Pokoknya sesuatu yang bisa menuntut itu ya termasuk amil. Misalkan semua fa'il, huruf jar dan lain-lain. Banyak sekali lah pokoknya lah. Kalau ma'il maknawi cuma ada dua macam. Ada maknawi ibtida dan maknawi tajarrub. Pernah dengar? Belum. Baru tadi. Belum pernah dengar? Jujurnya belum pernah dengar. Nah, ini. Malah jadi setengah-setengah mau. Ngomong semingin. Orang ngomong belum deh. Ya harus mengakui dong Orang harus gentle ya. Orang mengakui mesti apa? Nadanya lucu. Mandan ragu mengakuinya. Ya orang aku belum, kan mau belum daripada sih ngomong orang bener. Ya wis. Oke, ngambil maknawi ibtida itu hanya masuk ke mubtada. Ambil tajarrub, maknawi tajarrub itu hanya masuk. Tajarrub itu artinya apa? Kosong, sepi. Hanya masuk ke film. Ini saya jelaskan dulu. Kenapa dinamakan amil ibtida? Mubtada kan itu permulaan. Ya. Permulaan kan tidak ada lafal setelahnya. Kalau amil kan pasti jatuh sebelum lafal itu. Sedangkan mubtada tidak ada lafal Sebelum. Nah, siapa yang merupakan mubtada? Ternyata yang merupakan ada. Diteliti oleh ulama, ternyata yang merupakan adalah yang maknawi dia tidak terlihat. Tidak terlihat. Kalau dia terlihat. Berarti dia amil sing terlihat, anak amil sing tidak terlihat. Nah, ini salah satu yang masuk kepada mubtada, namanya amil maknawi. Kenapa mubtada rofa padahal mubtada tidak ada amil sebelumnya, tidak lafal sebelumnya? Nah, ternyata yang sudah diteliti oleh ulama, yang merofakan mubtada adalah amil yang tidak terlihat. Dinamakanlah, disebutlah oleh ulama amil maknawi ibtida. Terus amil maknawi tajarrud. Yang ini adalah sepi atau kosong. Maksudnya berarti mudhari. Fil mudhari itu kan salah satu fi'il yang bisa berubah. Ya kan? Dia bisa berirob rofa kalau sepi dari amil jazim dan amil nasib. Nah, kalau fil mudhari di permulaan misalnya yajibu saumu Ramadan. Sebelum yajibu tidak ada lafal. Ya kan? Misalkan ada lafal wau paling wau istilah tidak berpengaruh kan? Tidak, bukan amil dia. Nah, berarti kan fi'il mudhari sebelumnya tidak ada lafal kebanyakan kan? Nah, tapi ada yang mengamili fi'il mudhari supaya dia rofa. Dititik lagi, direka-reka lagi. Oh, pasti ada amil. Namanya amil tajarrud. Coba dicontohkan Mas. Misalkan yajibu. Lah maksudnya yang diambil yang nah, yajibu wajib apa sing wajib ya kan ini kan fi'il mudhari ya yajibu ya ini kan berirob rofa. Kalau lafal berirob pasti ada amil, sedangkan sebelum lafal yajibu tidak ada lafal apapun yang terlihat. Maksudnya yang terlihat iya, yang terlihat tidak ada. Misalnya itu pertama pembukaan kalam lah, pembukaan pembicaraan. Nah, siapa yang membuat dia rofa? Sedangkan kalau lafal berirob pasti ada yang menyebabkan, ada amilnya. Nah, terus diteliti lagi, dinamakanlah
amil manawi tajarud, amil yang tidak terlihat, yang karena dia sepi dari amil nasib, sepi dari amil jazim, makanya rofa. Seolah-olah seakal-akalan tak loh. Berarti ketidakadaan dari amil itu menjadi sebuah tanda. Ketidakadaan amil nasib, Amil jazim menjadi tanda dari menjadi amil itu sendiri. bagi Tapi secara maknawinya. iya, secara tidak terlihat. Kalau yang tidak Ya, arkanus misalnya. arkanu ya, arkanu arkanu ya, utawi piro-piro. Ya, sebelum arkanu nggak ada lafal. Ini sedangkan ini rofa beri'rob. Berarti sama kayak kemarin pengertian dari apa? Tanda isim huruf. Apa? Ya kan isim huruf. Ketidakadaan tanda isim dan fiil itu menjadi tanda kalimah huruf. Kalimah isim lah, isim huruf. Berarti sama Adaan amil. Tapi ini kan tidak ada, bukan tidak ada, tapi tidak terlihat. Kalau memang itu kan memang tidak ada, yang benar-benar tidak ada. Kalau ini kan bukan tidak ada sebenarnya, tapi tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Karena bisa jadi ketika lafal ini ditaruh di tengah-tengah misalkan, itu bisa dimaksudkan amil. Tapi ketika dia menjadi mubtada, otomatis dia sudah terpotong dengan kalimat sebelumnya. Walaupun di sini ada bla 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 bla, terus ini kok jadi mubtada, otomatis sudah tidak ada hubungannya dengan. Ada kalau misalkan hanya titik lah ya. Iya. Jadi kesimpulannya, i'rabiyat perubahan pada suatu akhir kalimat yang menyebabkan adalah amil. Kadang amilnya terlihat, kadang tidak terlihat. Terus perubahan itu juga kadang terlihat, kadang perubahannya hanya kira-kira. Terkadang terlihat lafzon, terkadang hanya kira-kira takdir. Nah, sekarang kita ke perubahannya atau ke i'rab yang ada dua itu, ada yang terlihat lafzon, ada yang takdiron. Nah, kalau perubahan yang lafzon yang terlihat jelas tadi sudah semua kan. Ada yang perubahan yang tidak terlihat. Contoh tadi siwa. Siwa. Kan takdiran juga kan? Iya. Jangan lafal yang berat. Siwa. Oh, siwa berat banget ya. Yang biasa dulu ya. Al-fata. Yang sudah familiar. Al-qadi. Ya sama, sebenarnya siwa juga sama. Nah, ini kan kalau dikasih ja'a ya fata, dikasih dorobtu ya fata, dikasih misalkan marotubi ya fata tetap. Tapi aslinya fatayu, fataya, fatayi, tak kira-kiranya fatayu, ya kan? Tapi kenapa dia harus takdiron? Ya, karena dia huruf terakhirnya tidak bisa menerima harokat, berat untuk dikasih harokat secara pengucapannya. Untuk orang Arab, kalau fatayu berat, ada 3 alasan di sini ya. Yang pertama lita'adur. Ta'adur itu susah diucapkan. Iya, terus lisikol, terus berat. Ta'adur ke fatayu ke berat, susah. Tapi nek misalkan yang kodi ya, kodiyu bisa, tapi kodiyu ini berat. Berarti ini ada 3 alasan kenapa i'rabnya harus dikira-kirakan saja. Yang pertama karena sulit. Lita'adur. Ini tangadur yang ini fata. Ini tangadur. Ini fata tangadur. Kalau ini kan namanya alif layinah. Ini ya lazimah. Ya lazimah. Alif lazimah. Ini ta'adur atau sulit ketika ditampakkan tandanya. Ini sikol ya, sikol atau berat. Kodi berat. Ada tanasub, artinya untuk tanasub itu ke apa? Keserasian lah. Contohnya ini kalau tanasub ini hanya pada yang mutakalim. Misalnya
Ada kolami. Ada kolami anak kayak iya mutakalim. Nah, kolami kan kudune ki khobar hada utawi ini iku kolami pulpenku. Nah kan kudune kan kolamiu. Ya kan? Ini untuk apa? Kudune kan kolamui, ya kan? Tapi enggak pantas. Ini untuk ben pantas wong burine ya mutakalim kasroh. Sedangkan domain yang domain kira-kira natok. Yang di Eropa kan yang ini. Akhir kalimatnya kolam. Kan kolam dimudofna ke yang mutakalim lah, yang mutakalim mudof ilaih ketemune. Yang ngobaran di kolam. Kudune ngobaran kan kolamu. Ya, tapi karena dimudofna yang mutakalim, jadinya kolami. Ora pantas kolamui. Ya, pantas. Nah, jadi kesimpulannya kenapa irob dikira-kirakan kalau jatuh pada 3 kalimat. Yang pertama tangatur pada isim-isim yang alif, belakangnya alif, atau pada yang kedua lisikol atau ada yang di belakangnya ya, ada yang tanasub kalau belakangnya mutakalim. Bisa dipahami? Itu kenapa berubahnya? Itu dikira-kirakan. Nah, itu definisi irob. Yang ketiga, bab i'rab. Rafa nasab khafat i'rab bagi isim. Ini isim dan isim. Nah, kita ketahui. Ini baru di sini baru diketahui mana saja yang bisa di'irobi, mana saja yang tidak. Di'irob isim itu bisa di'irobi 3 lah istilahnya lah ya. Bisa rafa, bisa nasab dan bisa khafat. Kalau fi'il bisa rafa, nasab dan jazm. Ya kan? Tapi kalau kita perdalam lagi, tidak semua isim bisa di'irobi, tidak semua fi'il bisa di'irobi. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab sebenarnya. Kalau mu'rab langsung dikasih ini 3 ini. Fi'il juga sama, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya kan? Kalau isim-isim yang mabni sudah pasti tidak bisa di'irobi. Kalau i'rab berarti i'rabnya dengan salah satu 3 ini. Fi'il juga sama. Nah, mana isim-isim yang mabni? Kalau isim menyerupai kalimat huruf itu pasti mabni. Menyerupai? Iya, tapi ini kebanyakan loh, hampir 90% isim itu mu'rab, tapi hanya 10% saja sedikit yang mabni. Isim domir, isim mausul, isim isyarah. Itu semuanya mabni. Itu isim tapi mabni. Kalau fi'il itu yang mabni 90%, yang mu'rab hanya 10%, hanya fi'il mudhari saja yang mabni. Yang mu'rab kebalikannya ya. Iya, kebalikannya. Makanya kita sebenarnya fokus kepada isim-isim yang mu'rab saja karena kita membahas juga kan. Coba simpulkan. Ini sudah selesai kan? Ya. I'rabnya. I'rab. Berarti kesimpulannya adalah i'rab perubahannya kalimat, perubahan dari akhir sebuah kalimat. Karena adanya suatu amil yang menuntut untuk berubah, kayak gitu. Dan perubahannya itu bisa lafton atau terlihat dan juga bisa hanya kira-kira, tergantung dari jenis lafadznya. Terus pembagian i'rab itu ada 4. Yang pertama rafa, nasab, terus khafat, jazm. Yang i'rab untuk isim itu rafa, nasab, khafat. Yang bagi fi'il itu hanya rafa, nasab, jazm. Coba bacakan adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab perubahannya akhir kalimat sebab amil yang masuk pada kalimat. Terkadang berubahnya terlihat lafton, terkadang hanya kira-kira takdiron. I'rab itu ada 4 bagiannya, rafa, nasab, khafat dan jazm jenisnya. Rafa, nasab, khafat i'rab bagi isim, rafa, nasab, jazm i'rab bagi fi'il. Masih udah. Wis dong. Udah ya, mungkin cukup dulu, kita besok lanjut ke tanda-tanda i'rab. Nah, sudah tahu kalau i'rab itu rafa, nasab, khafat dan jazm. Besok kita bahas satu persatu dari rafa dulu. Dan wajib hafal ya. Dan wajib insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkan ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar.
Dan kalau ada misalkan kesalahan dari kami mohon maaf dan minta dibenarkan atau dikasih saran ya di kolom komentar. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.